Hai, balik lagi di Scholars Official. Oke, kali ini aku akan mewawancari salah seorang awardee LPDP. Yuk kita tanya-tanya yuk. Kakak, bener ya kakak awardee LPDP? Iya bener. Bukannya kakak itu Syariful Imam? Iya namanya, itu mah namanya. Oh, oke kak. Jadi gini, aku mau nanya nih. Boleh. Kalau misalkan kita mau ikut seleksi beasiswa LPDP itu kita mesti yang bener-bener pinter banget ya, terus minimal IPK 3,5. Terus kita mesti ikut organisasi yang banyak. Terus kita mesti juara nasional. Terus kita mesti punya IELTS minimal 7. Bener gak? Jawab, please. Gimana kak? Jadi gini, sebenarnya beasiswa LPDP itu memiliki banyak jalur. Hah? Ya. Apa aja tuh? Ibaratnya LPDP itu sebuah rumah, Iya. maka LPDP itu sebenarnya memiliki 2 pintu. Nah, gitu ya. Jadi pintu yang pertama disebut dengan pintu Apa tuh? reguler, Reguler. dan yang kedua disebut dengan pintu afirmasi. Afirmasi. Nah, atau kalau dalam istilah beasiswanya disebut dengan jalur reguler dan jalur afirmasi. Afirmasi. Masing-masing ini persyaratannya agak berbeda walaupun beberapa sama. Gitu. Apa tuh kak bedanya LPDP reguler sama LPDP afirmasi? Oke, sekarang kita mulai dari LPDP reguler dulu ya. Oke. Kalau LPDP reguler itu Ya. bisa didaftar atau di-apply oleh siapa saja. Yang penting memenuhi persyaratan seperti ini, persyaratan secara umum dulu ya. Iya. Apa tuh? Yang pertama misalkan biasanya IPK 3,00. Iya. Aku rasa sih 3,00 untuk Iya. IPK itu cukup bisa dijangkau oleh banyak mahasiswa kan ya. Oh, jadi nggak harus 3,5. Nah, iya. Bisa cukup 3,00. Kemudian yang kedua, Ya. kalau reguler dan dalam negeri Iya. cukup menggunakan TOEFL ITP. Jadi kita nggak pakai IELTS. Jadi kalau misalkan kita mau apply LPDP reguler dalam negeri, kita harus Menggunakan TOEFL ITP. cukup menggunakan TOEFL ITP. Tapi kalau kita mau Iya. LPDP luar negeri, kita Iya. harus menggunakan IELTS memang. IELTS. Jadi harus dibedakan mau dalam negeri atau mau luar negeri. Oh begitu. Gitu. Untuk persyaratan TOEFL ITP-nya nih kak minimal berapa ya? Kalau dalam negeri ya, Dalam negeri. kalau aku terakhir cek sih 500 ya. Iya. 500. Dan aku rasa itu cukup bisa dijangkau oleh teman-teman semua, soalnya belajar dengan baik sih. Menurut aku sih itu cukup bisa dijangkau gitu. Kayak gitu. Apalagi perbedaannya sih sebenarnya kalau LPDP reguler nih Ya. tanpa syarat khusus ya. Jadi tidak ada syarat-syarat khusus. Artinya siapapun bisa mendaftar asalkan tadi persyaratannya memenuhi. Dan kalau yang dibilang harus ada IPK 3,50, harus juara nasional atau internasional, kemudian juga harus di 3T misalkan, itu masuk ke jalur afirmasi. Oh jadi yang harus prestasinya banyak itu harus di afirmasi. Bukan prestasinya banyak sih. Apa dong? Jadi gini, afirmasi itu sebenarnya terbagi menjadi beberapa jalur lagi. Oh, Gitu. apa tuh? Yang pertama ada jalur alumni bidik misi. Alumni bidik misi. Ya, yang kedua ada jalur miskin berprestasi atau keluarga prasejahtera. Oke. Yang ketiga ada jalur prestasi. Oh, jadi afirmasi itu sendiri dibagi 3 juga ya? Masih banyak lagi. Ada 4, namanya jalur daerah 3T. Bahkan Iya? ada sebenarnya beasiswa LPDP untuk Indonesia Timur, begitu. Oh, itu dengar-dengar LPDP itu lagi buka beasiswa buat santri ya? Oh iya, di 2019 ini sebenarnya kan dari 2018 kemarin Iya. dicanangkannya. Iya. Nah, aku dengar sih 2019 ini memang sudah ada ya beasiswa LPDP untuk santri. Nah, berarti ini juga masuk ke kategori afirmasi gitu. Berarti cakupannya makin luas banget ya? Makin luas gitu. Oke.
Oke kak, tadi kan kata kakak afirmasi itu kan ada syarat khususnya. Coba aku pengen tahu yang syarat khusus buat alumni bidik misi. Oke, dari namanya saja sudah kelihatan ya, alumni bidik misi. Berarti syarat paling pertama dan utama untuk bisa mendaftar jalur afirmasi ini adalah alumni beasiswa alumni beasiswa bidik misi ketika S1 gitu. Dan itu syarat pertamanya. Ada syarat kedua, IPK harus 3,50. Nah, jadi kalau tadi kamu dengar bahwa harus 3,50, itu sebenarnya khusus untuk jalur beasiswa LPDP alumni bidik misi. Paham begitu. Ya. Jadi jangan digeneralisir, nggak bisa. Sebenarnya ada yang mirip dengan alumni bidik misi. Apa tuh? Yaitu beasiswa LPDP afirmasi jalur miskin berprestasi atau keluarga prasejahtera. Nah, ini syarat khususnya mirip, yaitu IPK harus 3,50 minimal gitu. Selain itu kalian teman-teman yang mau daftar ini, kalau pengen daftar jalur ini harus meminta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kepala desa. Tahu nggak alasannya kenapa kok ada beasiswa jalur ini? Kenapa? Karena pihak beasiswa LPDP itu paham, begitu kan, menyadari bahwa sebenarnya banyak mahasiswa yang tidak mampu itu tidak tercover. Beasiswa bidik misi ketika dia S1 bisa aja karena gagal masuk kuliah misalkan, atau mungkin karena alasan lain yang tidak bisa disebutkan, gitu ya? Iya. Kalau yang afirmasi jalur prestasi ini sendiri gimana ya? Gini nih, nah ini adalah jalur orang-orang yang memiliki prestasi nasional atau internasional. Biasanya yang sering ikut lomba-lomba gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sekalian ini punya prestasi yang baik, misalkan juara nasional atau juara internasional, bisa coba jalur afirmasi olimpiade atau jalur afirmasi prestasi ini gitu. Jadi memang sekali lagi tidak bisa digeneralisir, harus berprestasi tingkat nasional. Tidak. Ini hanya khusus untuk jalur afirmasi, beasiswa LPDP jalur afirmasi yang olimpiade atau yang berprestasi. Jadi sebelum kita pengen daftar, kita mesti tahu dulu dong. Misalkan beasiswa reguler itu apa syaratnya, beasiswa afirmasi itu apa syaratnya, dan itu pun kita mesti tahu afirmasi yang mana nih gitu yang kita mau ikutin ya. Dan yang terakhir, aku penasaran nih kak, kalau beasiswa LPDP untuk 3T itu gimana ya? Oke, jadi gini, daerah 3T itu maksud aku beasiswa LPDP afirmasi jalur daerah 3T itu ada 2. Yang pertama adalah mahasiswa 3T. Yang kedua adalah pengabdi 3T. Ingat lo ya, baik-baik ya. Jadi contoh nih, misalkan aku berasal dari daerah 3T. Nah, berarti aku bisa mendaftar LPDP afirmasi jalur daerah 3T. Gitu. Nah, kalau aku bukan dari daerah 3T, tapi aku mengajar misalkan di daerah 3T, mengabdi di daerah 3T, aku juga bisa mendaftar jalur LPDP afirmasi yang daerah 3T. Begitu. Ya. Contohnya kayak gimana kak? Misalkan saya nih misalkan ngajar di Papua kayak gitu. Jadi gini, sebenarnya LPDP itu sudah memiliki list khusus untuk jalur afirmasi 3T ini. Jadi kita nggak bisa sembarangan, daerahku kayaknya 3T, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus kunjungi langsung situsnya atau websitenya LPDP. Nanti di sana akan ada, tinggal download aja, bentuknya PDF. Itu list daerah yang masuk ke 3T. Kalau daerah kalian masuk, ya bisa daftar melalui itu. Kan ada syarat khususnya nih buat beasiswa LPDP afirmasi. Nah, untuk keuntungannya itu sendiri apa sih? Kalau kita ikut afirmasi? Jadi memang benar ada keuntungannya sekali. Apa tuh? Nah, biasanya kalau yang afirmasi ini nilai TOEFL-nya itu lebih rendah. Wow, berapa? Nah, kalau aku cek kemarin yang daerah 3T ya, itu 400 udah bisa. Jadi kalian kalau misalnya kalian tinggal di 3T dan skor TOEFL-nya minimal 400 itu udah bisa ikutan. Iya, yang lain juga di bawah 500 kok. Berapa? Aku lupa, cuman coba cek aja sendiri nanti di buku panduannya ya. Nah, selain itu, kelebihan yang kedua nih, kan tadi kalau beasiswa reguler,
kalau ke luar negeri harus menggunakan IELTS ya. Iya. Kalau tidak berubah peraturannya, maka yang afirmasi ini ke luar negeri pun masih bisa menggunakan TOEFL ITP. Oh, jadi masih bisa pakai TOEFL ITP ke luar negeri Ya, dengan ikut afirmasi ini. ya, Oh. gitu. Ada kelebihan yang lain juga. Apa tuh? Nah, kadang kan kita kalau ke luar negeri harus punya IELTS ya. Iya. Dan IELTS itu lumayan mahal loh. Iya. Baik les maupun tes. Tesnya mahal banget. Dan keuntungannya untuk afirmasi ini, kalian bakalan dapet Iya. apa? Pelatihan bahasa gratis dari LPDP, sekaligus kalian akan disediakan untuk official testnya. Tidak. Aku mau dong. Tidak mau dong, bukan tidak. Jadi ini bisa menjadi syarat kalian nanti kalau mau daftar ke luar negeri, karena kampus-kampus luar negeri biasanya sekarang udah mulai lebih banyak menerima IELTS gitu. Jadi selain memang syaratnya khusus gitu kan, mungkin di beberapa bagian kayak lebih tinggi daripada reguler, tapi di bagian yang lain malah lebih menguntungkan karena ada pelatihan bahasa, karena ada TOEFL yang lebih rendah, seperti itu sih. Intinya LPDP memfasilitasi ya semudah mungkin gitu ya. Jadi kalau misalkan jalur ini nggak bisa, jalur ini bisa gitu ya. Kalau kakak ikut LPDP jalur mana? Aku LPDP afirmasi, jalur yang miskin berprestasi. Oh, berarti kakak berprestasi dong? Enggak sih, kan miskin dulu. Maksudnya? Iya kan, LPDP jalur afirmasi, miskin berprestasi. Nah, saya miskin prestasinya nanti kalau udah S2. Oh gitu. Iya. Oke, sekian dulu dan terima kasih banyak buat Kak Imam telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang beasiswa LPDP. Dan buat penutupnya? Oh, aku pun tutup nih? Iya. Oke. Kalau teman-teman pengen punya pertanyaan tentang LPDP, seputar LPDP, silahkan komen di bawah, kita akan jawab ya kan ya? Iya. Oke, I think that's all for today guys. Thank you so much for coming here. As I say, make a process, make a progress. Jangan lupa like, comment, and share ke semua teman kalian sehingga mereka pada tahu tentang informasi berharga ini. Oke? dan jangan lupa buat subscribe. See you. See you.